그냥 내 마리오네트야. 왜 그래 하지 마. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans, masih dalam serial drama Vincenzo, dimana sebelumnya diceritakan setelah tragedi kecelakaan yang menimpa Vincenzo dan pengacara Hong membuat Vincenzo memulai rencana penyerangannya yang membuat beberapa dari pelaku kejahatan tewas dan terbakarnya gudang penyimpanan milik farmasi Bubble. Akankah pihak Bubble akan melakukan serangan balik? Simak ceritanya. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Kesuksesan Vincenzo membakar gudang milik farmasi Bubble memberi kebahagiaan tersendiri bagi Vincenzo dan keluarga korban dari farmasi Bubble, yang mana hal itu sangat berdampak bagi kelangsungan perusahaan Bubble Group. Seung dan pengacara Choi pun cukup dibuat terkejut akan hal itu. Di sisi lain, Jang Junwo yang seorang pengacara culun yang ternyata adalah bos besar dari Bubble Group, ternyata tidak seculun sikap aslinya, yang mana dengan kejamnya ia memperlakukan sang adik Jang An-seo. 아니 그냥 내 마리오네트야. Dan juga, Jang Junwo adalah seorang yang sangat pintar, sehingga dengan kejadian yang baru saja menimpa perusahaannya, dengan cepat Jang Junwo mulai menyusun langkah untuk kelangsungan perusahaannya. Sementara itu, Jang Junwo yang baru saja mendapat peringatan dari sang kakak merasa senang atas kejadian yang menimpa perusahaannya. Terlebih lagi, ia hanya sebagai boneka, sehingga masalahnya akan selesai jika ia memutuskan hubungan keluarga dengan Jang Junwo. Di sisi lain, Vincenzo dan Hong Chae-yun mulai memikirkan rencana mereka selanjutnya, di mana Vincenzo merencanakan akan menghancurkan Bubble Group dan Wusang dengan cara hukum. Meski Wusang terlihat lebih unggul dari mereka, namun bagi Vincenzo, mengalahkan mereka dari bidang yang mereka ungguli adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Dan dikarenakan Vincenzo tidak mempunyai izin pengacara di Korea, maka Hong Chae-yun lah yang akan maju menghadapi mereka. Sementara, ia akan terlebih dahulu menyerang mereka dari sisi yang mereka tidak ketahui. Dan yang menjadi target tersembunyi mereka kali ini adalah Kimia Bubble, anak perusahaan Bubble yang digunakan untuk pencucian uang. 목표 내가 맞춰볼까요? Keesokan harinya, untuk mendapatkan informasi, Vincenzo mendekati Direktur Jang An-seo dengan mendatanginya di sebuah tempat gym dan berpura-pura menjadi salah satu member dari gym. Namun, setelah berbicara banyak dan melihat perilaku dan kecerdasan Jang An-seo, Vincenzo akhirnya menyadari bahwa Jang An-seo bukanlah bos yang sebenarnya. Sementara itu, Jang Junwo yang sedang berolahraga sambil menelpon Hong Chae-yun dengan sikap bodohnya, akhirnya ia mengetahui bahwa pelaku pembakaran gudang miliknya adalah Hong Chae-yun. 진짜 선배가 벌준 거였구나. Di sebuah kafe, Vincenzo yang mengajak Hong Chae-yun bertemu mulai mengungkapkan bahwa bos sebenarnya dari Bubble Group bukanlah Jang An-seo, dan dalam dunia mafia, bos besar akan keluar jika terjadi sesuatu yang besar yang mengharuskan ia melakukan diplomasi. Dan untuk membuat sang bos keluar dari persembunyiannya, mereka terlebih dahulu akan menghancurkan bonekanya, di mana di sini yang dimaksud adalah Jang An-seo. 꼭두각시를 짓밟아버리는 거죠. Sementara itu, di firma hukum Wusang, Han Seung yang menyelidiki riwayat dari Vincenzo menemukan bahwa Vincenzo sangat bersih. Namun bagi pengacara Choi, terlalu bersihnya seseorang pengacara patut dipertanyakan. Sehingga atas hal itu, pengacara Choi pun berencana untuk mendatangi Vincenzo di firma hukum Japuragi. Namun di sana, yang ia temui hanyalah Pak Nam yang berpura-pura menjadi Vincenzo. 강산호 변호사입니까? Pengacara Choi yang tentu saja pintar tidak seketika itu mempercayai bahwa ia adalah Vincenzo dan hanya memberikan Pak Nam sebuah bunga lidah mertua. Namun saat akan pulang, pengacara Choi akhirnya bertemu dengan Vincenzo. Namun Vincenzo yang tidak ingin pengacara Choi mengetahui bahwa yang mengancamnya waktu itu adalah dirinya, Vincenzo pun berpura-pura bahwa ia sedang sakit. 정말가 빈센조네. 목소리 그대로 통화했죠. Namun pengacara Choi yang tidak ingin kedatangannya sia-sia, ia pun memaksa untuk disambut dengan secangkir teh. Di sana, pengacara Choi yang berusaha untuk membuat Vincenzo bersuara, namun usahanya tetap sia-sia, yang pada akhirnya ia pun pulang dalam keadaan bingung. 헷갈리네. Di saat yang bersamaan,
di kantor firma hukum Woo-sang, Jang Han-seo mendatangi Han-seung dan memintanya menjadikan Jang Jun-woo sebagai pengacara resmi dari firma hukum Woo-sang. Hal itu pun cukup membuat Han-seung bertanya-tanya, ada hubungan apa sang direktur dengan Jang Jun-woo? Namun tak ada pilihan lain, ia pun harus memenuhi permintaan sang direktur. 일이나 열심히 해. Setelah kepergian pengacara Choi, Hong Chae-yun pun kemudian mulai menjelaskan sepak terjang dari kimia bubble, di mana diketahui dari 42 korban terdapat 9 yang telah meninggal dunia, dan dari kesemuanya disebabkan oleh leukemia, yang mana itu bersumber dari sebuah bahan kimia yang bernama BLSD, yang saat ini tengah dikembangkan oleh kimia bubble. Di sana juga terdapat pengacara korup yang bernama So Hyun, selaku pengacara korban yang selalu menyarankan penyelesaian masalah secara damai, yang mana diketahui ia telah bekerja sama dengan firma hukum Woo-sang. 이 소송이요? 합의하셔야 됩니다. Selain itu, juga terdapat seorang dokter yang mengabaikan sumpahnya sebagai dokter yang bernama Kil Jong-moon yang selalu memberikan diagnosis palsu terhadap korban dari perusahaan Bubble Group. 바벨그룹 산재 사고를 무마하고 있는 인물이죠. Tidak hanya itu, terdapat juga media sampah dari redaksi harian Daechang yang dikepalai Chul In-soo yang selalu menutupi kesalahan-kesalahan Bubble Group dengan berita yang telah dimanipulasi, dan kesemuanya itu adalah bentuk dari kekuatan Bubble. Dan dikarenakan sidang mereka tersisa 5 hari lagi, maka Vincenzo dan kawan-kawan akan memulainya dari pengacara korup yang bernama So Hyun, di mana mereka ingin mengambil alih atas kasus para korban yang sedang ia tangani. Tentu hal itu ditolak oleh pengacara So Hyun, di mana dari kasus itulah ia bisa mendapatkan uang. Namun di sini Vincenzo mengancam sang pengacara bahwa ia akan mengirimnya ke pulau tak berpenghuni jika besok sampai jam 12 ia belum mengirim surat pengunduran dirinya dari kasus para korban. 소송 대리인 사임서를 우리한테 보내요. Di kantor Bubble Group, Jang Han-seo menghukum semua bawahannya dengan memakan makanan yang pedas dikarenakan saham mereka yang terus turun namun tidak memiliki jalan keluar. Dan saat yang bersamaan, Jang Jun-woo memerintahkan Jang Han-seo untuk segera mengunjungi kimia Bubble dengan media harian Daechang untuk mengumumkan seolah-olah BLSD telah siap dipasarkan, di mana itu bertujuan agar saham mereka kembali naik. Tidak menunggu lama, Jang Han-seo pun menuju kimia Bubble. Di sana, sang direktur memulainya dengan memberi selamat kepada para peneliti karena telah berhasil mengembangkan BLSD. Satu persatu para peneliti ia berikan selamat. Namun tiba-tiba salah seorang peneliti seketika memuntahkan darah dan pingsan yang membuat direktur Jang Han-seo ketakutan. Di sisi lain, Vincenzo dan Hong Chae-yun yang gagal membuat pengacara korup mundur dari kasusnya, kemudian berencana menemui keluarga korban untuk membujuk mereka agar mau menolak perjanjian damai yang ditawarkan dan memilih mereka untuk menjadi pengacara mereka. Namun para keluarga korban yang merasa bahwa mereka pasti akan kalah menolak mentah-mentah penawaran yang diajukan. 나를 좀 믿어보시라고요. 아 진짜 이길 수 있다. Di Plaza Gumga, para penghuni dibuat heran di mana para anggota N Company tiba-tiba makan di restoran Plaza Gumga, dan benar saja mereka mulai berulah. Namun beruntung Vincenzo dan Hong Chae-yun segera datang, dan inilah yang terjadi. 왜 그래? 하지 마. Vincenzo yang menghajar semua para anggota N Company dengan mudah membuat bos N Company gemetar. Melihat sang pemilik restoran mengalami kerugian atas kerusakan yang dibuat N Company, Vincenzo menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Dan semua kejadian itu cukup membuat Hong Chae-yun mulai terpesona. 대놓고 멋있다. Setelah kejadian di restoran, tiba-tiba Jang Jun-woo datang dengan tingkah bodohnya mendatangi Hong Chae-yun di firma hukum Japuragi dan dengan senangnya menyampaikan bahwa saat ini ia telah diangkat menjadi pengacara resmi dari firma hukum Woo-sang. Untuk itu, ia meminta Hong Chae-yun untuk mentraktirnya. Namun Vincenzo yang terlihat sedikit cemburu tidak ingin Hong Chae-yun pergi berdua bersama Jang Jun-woo dan menantang Jang Jun-woo untuk memakan makanan pedas. Let's go, 가요. Namun mereka yang tidak terbiasa dengan makanan pedas akhirnya berakhir dengan tragis. Dan di saat yang bersamaan, Hong Chae-yun mendapat telepon dari biksu yang ada di Plaza Gumga mengabarkan bahwa sahabatnya yang ternyata bekerja di kimia Bubble mengalami muntah darah, dan ia bingung harus berbuat apa dikarenakan dokter memvonis sahabatnya mengidap kanker. Dan dalam pernyataannya, hal itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, melainkan kebiasaan ia merokok. Namun sang biksu yang sangat mengenal sahabatnya tidak membenarkan pernyataan sang dokter, yang mana
mana ternyata dokter itu adalah Gil Jong-moon yang selalu menutupi kecelakaan yang berkaitan dengan perusahaan Bubble Group. Hong Cha-yoon yang mengetahui kebenarannya mengatakan bahwa dokter itu telah berbohong. BLSD라는 유독물질 때문에 생긴 병입니다. Para penghuni plaza pun meminta Vincenzo dan Hong Cha-yoon untuk mengusut kasus yang menimpa sahabat dari sang biksu yang bernama Woo Yeung. Saat sedang fokus membahas masalah, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan biksu guru yang telah selesai dalam pertapaannya dan mengatakan bahwa ia akan membantu Vincenzo dan Hong Cha-yoon dalam kasusnya. 저도 이제 돕겠습니다. Sebagai langkah awal, target mereka adalah Soh Hyun dengan membuat sebuah pertunjukan doa di kantornya untuk menakut-nakutinya. 마구리요? Kemudian Hong Cha-yoon yang masih berhubungan baik dengan salah seorang juniornya di Wusang mengajaknya minum, kemudian mengorek informasi tentang kerjasama Wusang dengan pengacara Soh Hyun, dan hasil pembicaraannya akan diperdengarkan kepada keluarga korban, dan itu cukup membuat keluarga korban terprovokasi. 나 받은 적 없어. Selanjutnya, Vincenzo mengambil semua uang hasil korup sang pengacara dan mendonasikannya, yang membuat pengacara Soh Hyun menjadi frustasi. Akhirnya, setelah semuanya berjalan dengan baik, Hong Cha-yoon kemudian mendatangi pengacara Choi di firma hukum Wusang untuk memberitahunya bahwa kasus para korban kimia Bubble telah diambil alih olehnya. Dan sebagai tuntutannya, pihak Bubble harus mengakui kesalahan mereka dan menghentikan produksi BLSD, juga mengklarifikasi informasi palsu yang mereka buat. Han Seung yang sempat memperingatkan Vincenzo malah mendapat peringatan balik. Pengacara Choi yang mulai curiga bahwa orang yang mengancamnya di telepon waktu itu adalah Vincenzo. Terkejut ketika Vincenzo malah mengatakan kalimat yang ia gunakan untuk mengancam pengacara Choi waktu itu. 책임이 따르죠? Setelah melihat Vincenzo dan Hong Cha-yoon menantang mereka secara terbuka, pengacara Choi pun memutuskan untuk mengambil alih semua kasus yang menjerat Bubble Group. Jang Jun-woo yang sepertinya menyukai Hong Cha-yoon memintanya untuk tidak melawan pihak Bubble Group. Namun hal itu diabaikan oleh Hong Cha-yoon, sehingga Jang Jun-woo yang sebenarnya adalah pemilik Bubble Group berniat akan memulai perlawanannya. 고라니 소송 파이팅! 나도. 계속 봐주기 힘든데. Setelah semuanya berjalan dengan sangat baik, Vincenzo yang sedang membahas tentang kekuatan besar yang akan mereka hadapi nantinya mengungkapkan bahwa tujuan sidang nantinya bukanlah untuk menang. Setidaknya tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah, dan ia akan menunjukkan kepada Hong Cha-yoon bagaimana menjadi penjahat yang sesungguhnya. 이길 것 같아요? 방식을 어드바이스 하려는 거지. Dan yang mengejutkan, sang pengacara korup Soh Hyun ternyata benar-benar dikirim oleh Vincenzo di sebuah pulau tidak berpenghuni, tanpa pakaian, dan hanya berbekal makanan seadanya. 뭐야 이게? 뭐야 구할인데? Di firma hukum Japuragi, Vincenzo mulai merencanakan misinya untuk menyambut sidang mereka nantinya, di mana Vincenzo dengan jeli mengetahui kemungkinan yang akan dilakukan oleh pihak Wusang. Mereka yang sangat ingin menang dimungkinkan untuk melakukan sesuatu yang kotor. Untuk itu, Vincenzo merencanakan untuk membuat sidang itu menjadi kacau. Hong Cha-yoon yang terlihat tidak yakin akan hal itu karena posisi mereka yang lemah, terdiam seketika saat Vincenzo mengatakan bahwa ia akan menggunakan caranya. Dan akhirnya tibalah waktu persidangan. Namun sebelum pergi, pemilik restoran Italia telah menyiapkan sarapan spesial untuk mereka. 엄마의 손만. Tidak hanya itu, Paman Tak juga menyiapkan pakaian mereka serapi mungkin. Karena ini adalah sidang terbesar mereka, Vincenzo pun berencana akan menggunakan mobil mewahnya untuk membuat mereka terkesan mencolok. Dan inilah mereka. Pengacara Choi yang telah berada di pengadilan, dengan mulut manisnya, ia mengatakan bahwa pihak pelapor hanya ingin membuat mereka terkesan penjahat dan semua pengakuan dari korban belum sepenuhnya benar. Tak lama berselang, datanglah Vincenzo dan Hong Cha-yoon dengan mobil Lamborghini-nya. Un diavolo l'altro. Di sebuah tempat di depan pengadilan, para penghuni plaza juga hadir di sana dan membuat sebuah panggung sandiwara yang cukup menarik perhatian media.
Mereka yang telah tiba di pengadilan kini bersiap-siap masuk ke ruang sidang. Namun sebelum masuk, pihak Han Seong dan pengacara Choi menemui hakim yang akan memimpin jalannya sidang. Diketahui dalam percakapannya telah terjadi kesepakatan di antara mereka, di mana hakim yang telah disuap akan memenangkan kasus pada sidang pertama mereka. Namun setelah pertemuan itu, salah satu penghuni plaza berpura-pura buta dan menabrak sang hakim, yang mana semua itu telah disusun rapi oleh Vincenzo. Saat hakim masuk ke dalam ruang sidang, tiba-tiba terjatuh dikarenakan lantai yang licin. Tidak berhenti sampai di situ, Hong Chae-yun pun harus berpura-pura pingsan agar hakim membatalkan sidang. Namun hakim yang telah mendapat suap tetap melanjutkan sidang, yang membuat akhirnya Hong Chae-yun kembali sadarkan diri. Tidak menyerah, rencana berikutnya pun diluncurkan, yaitu dengan mematikan lampu seluruh ruangan. Namun, hakim tetap saja melanjutkan sidangnya dan meminta petugas pengadilan menggunakan laptop untuk mencatat informasi yang masuk. Mau tidak mau, akhirnya jurus pamungkas pun dikeluarkan Vincenzo dengan mengeluarkan lebah mematikan yang dibawa oleh penghuni plaza, yang seketika itu membuat semua saksi keluar ruangan. Namun pengacara Choi yang mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Vincenzo, enggan keluar ruangan dan tetap akan melanjutkan sidang. Hingga inilah yang terjadi. Hakim yang bibir dan matanya bengkak akhirnya pingsan saat akan melanjutkan sidang dan akhirnya sidang hari itu pun ditunda. Usai persidangan, Vincenzo dan Hong Chae-yun berpisah di mana Vincenzo berencana mendatangi ibunya di penjara seperti kebiasaan yang dilakukan pengacara Hong setiap hari Selasa di akhir bulan. Sementara itu, Han Seong dan pengacara Choi yang merasakan kekalahan memalukan membuat mereka sangat kesal. Alhasil, Jang Junwo menjadi bulan-bulanan dari sang bos. Di penjara, Vincenzo yang menyambut kedatangan Ibu Oh terlihat memendam perasaan yang sangat mendalam. Di balik kebenciannya kepada sang ibu, tersimpan juga rindu yang sangat mendalam. Namun Vincenzo terlihat menyembunyikan kerinduannya itu dan mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Korea dan nantinya tidak akan ada lagi yang akan mengunjungi dirinya. 전 여길 떠날 예정입니다. 안녕히 가세요. Vincenzo yang dipenuhi dengan rasa bimbang menenangkan hatinya dengan sebatang rokok. Dalam bayangan masa kecilnya, ia yang saat itu akan diadopsi oleh pasangan dari Italia, menolak dan akan menunggu ibunya sampai ia datang. Dan begitulah awal Vincenzo menjadi bagian dari anggota mafia. Adesso siamo una famiglia. Saat akan pulang, Vincenzo yang bertemu dengan biksu guru yang sedang mengangkat sebuah salib di pinggir jalan, membantunya hingga tiba di tempat tujuan. Di sana, Vincenzo sedikit mengutarakan keresahan hatinya kepada biksu guru, di mana ia yang sangat marah berencana akan pergi jauh untuk menenangkan hatinya. Namun sang biksu mengatakan bahwa ketenangan itu bukan karena tempatnya, tetapi karena hatinya. Dan yang harus ia lakukan adalah melawan amarah itu, hingga ia mendapat pencerahan. 그 싸움의 전리품이지요. Di sisi lain, pengacara Choi yang ingin mengetahui langkah selanjutnya dari Vincenzo berniat membuka rekaman suara yang telah ia tanam di sebuah bunga yang ia bawa tempo hari. Alih-alih mendapatkan informasi, pengacara Choi pun harus menelan ludahnya sendiri. Ternyata sebelumnya Vincenzo telah mengetahui semua itu sejak awal, kemudian memberikan bunga itu kepada salah satu penghuni plaza. Di firma hukum Japuragi, Hong Chae-yun yang mengetahui bahwa Vincenzo akan sesegera mungkin meninggalkan Korea terlihat begitu sangat sedih, kemudian mengajaknya untuk bersantai sekedar minum di sebuah kafe. 별일 없으면 진하게 술 한잔 하죠. Di sana, Vincenzo mulai membicarakan tentang Hong Chae-yun yang akan membantunya mendapatkan kembali Plaza Gumga. Namun sebelum itu, Hong Chae-yun meminta Vincenzo untuk menjelaskan alasannya. Dan dengan berat hati, Vincenzo pun mengatakan bahwa di dalam Plaza Gumga terdapat emas sebanyak 1,5 ton. Hal itu pun membuat Hong Chae-yun sangat terkejut. Namun terkejutnya Hong Chae-yun menganggap itu semua hanya lelucon.
사람 처음 설레는 걸로 매기시네? Dan di saat yang bersamaan, Pak Chow menelpon Vincenzo dan mengabarkan bahwa barang yang ia pesan sebelumnya telah berada di rumahnya. Yang ternyata alat itu digunakan untuk mendeteksi sistem yang digunakan untuk mengunci emas. Yang kenyataannya sistem pengunci itu masih berfungsi. 작동이 잘 되네. 너무 잘 되네 이거. Di sisi lain, di Badan Intelijen Negara, An Gi-seok yang diminta untuk menghadap atasannya akhirnya mendapat persetujuan untuk menyelidiki Vincenzo. Dan kali ini, penyelidikan akan dibiayai oleh negara. Namun yang membuat An Gi-seok terkejut mengetahui bahwa perintah itu berasal dari firma hukum Woo-sang dan Bubble Group. Yang mana dengan jelas An Gi-seok mengetahui apa yang sedang terjadi di antara mereka. 아 그리고 네 돈으로 작전하지 말고 무사히 청구하겠습니다. 그래 나가봐. Di Plaza Gumga, para penghuni dikejutkan dengan kedatangan seorang pria gelandangan yang meminta makanan kepada mereka. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan informasi yang akan mengubah hidup mereka. 라임이 쩔어. 맛있는 거 주면은 내가 여러분들 팔자를 고칠 만한 정도. Di sisi lain, Jang Junwo yang tengah membuka profil dari Vincenzo yang mana dari kesemuanya terlihat sangat sempurna. Begitu juga dengan Han Seung dan pengacara Choi yang terkejut melihat profil dari Vincenzo yang tidak mempunyai celah. Perfecto. 피해한테 피해 입은 사람들 변호를 도맡아 해서 Namun tak lama kemudian, Han Seung mendapat telepon dari direktur Jang Seo dan tidak menunggu lama, mereka pun pergi bersama dengan Jang Junwo. 그냥 부른 건 아닌 것 같고. 그래 괜히 또 버벅거리지 말고. Di sana, Jang Junwo diminta untuk mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Bubble Group. Diceritakan 51 tahun yang lalu, perusahaan Bubble Group didirikan oleh seorang bernama Jang Gok-wan yang mempunyai 2 orang putra, di mana putra kedua berasal dari seorang sekretaris yang dijadikan istri oleh sang pendiri dan mempunyai anak bernama Jang Han-seo. Dan betapa terkejutnya Han Seung ketika Jang Junwo mengatakan putra pertama dari istri yang sah dari sang pendiri Bubble Group bernama Jang Junwo. Hal itu pun cukup membuat Han Seung dan pengacara Choi menjadi gugup. It's me. Bubble Group의 real owner. Setelah Jang Junwo yang sudah mengungkapkan jati dirinya mulai mengeluarkan sifat aslinya, kemudian berencana akan membeli kejaksaan Nangdu sesuai permintaan pengacara Choi sebelumnya. Namun saat itu juga Jang Junwo sedikit merendahkan pengacara Choi bahwa Vincenzo lebih baik darinya. Namun hal itu seketika dibantah oleh pengacara Choi dan meminta untuk mempercayakan sepenuhnya kepada dirinya. 어제 재판은 좀 실망이었어요. 제대로 붙어보지도 못하고 매적 청구를 날려버린 놈인데. Meski berhasil meyakinkan Jang Junwo, namun perkataan sang bos sebelumnya berhasil membuat pengacara Choi merasa sangat direndahkan, sehingga ia menyuruh anak buahnya untuk sesegera mungkin melancarkan aksinya. Pertama-tama, ia menculik bendahara komite korban kecelakaan, kemudian memasukkan sejumlah uang di dalam ruang penyimpanan mereka. Selanjutnya, pasien yang bernama Uyeung, yang mana adalah sahabat dari biksu, diberi suntikan sejenis narkotika. Kemudian, Harian Daechang diperintahkan untuk membuat berita tentang penggelapan uang donasi yang dilakukan oleh keluarga para korban kecelakaan Bubble Group. 지금 빨리 뉴스 좀 보세요. 피해자 가족 대표단이 기부금을 착복했으며 Hal itu pun membuat mereka akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Hong Cha-yun dan Vincenzo yang mendatangi mereka terkejut mengetahui bahwa bendahara mereka membenarkan tuduhan itu. Hal itu pun membuat Hong Cha-yun dan Vincenzo sedikit frustasi. 너무 많아 정리가 안 됩니다. Ditambah lagi, saksi satu-satunya dalam persidangan mereka berikutnya dinyatakan mengkonsumsi narkotika. Dan saat yang bersamaan, tiba-tiba Jang Junwo juga berada di sana. Sempat meminta Hong Cha-yun untuk kembali ke Woo-sang, namun ia mengabaikannya. Kemudian Jang Junwo sedikit mengintimidasi Vincenzo bahwa jika Vincenzo pintar seharusnya ia tahu kapan harus berhenti dan tidak menggali lubang kuburan sendiri. Perkataan itu pun dibalas Vincenzo bahwa orang pintar mengetahui kapan lawannya menjadi lemah dan lubang yang sedang mereka gali bukanlah untuk mereka. Perkataan itu pun sedikit membuat Jang Junwo kena mental. 훌륭한 배우자 되겠어요. Tak lama berselang, hari sidang kedua pun dilaksanakan. Pengacara Choi yang masuk ke dalam ruang sidang terlihat percaya diri dikarenakan semua saksi dari Hong Cha-yun telah ditolak oleh persidangan. Dan saksi dari pihak Woo-sang adalah kepala rumah sakit yang bernama Kim Jong-moon, seorang dokter korup yang selalu berada di bawah naungan Bubble Group. Namun anehnya,
hari itu Vincenzo tidak terlihat mendampingi Hong Cha-yun dalam persidangannya. Saat sidang dimulai, Dr. Gil Jong-moon mengutarakan bahwa semua pasien kecelakaan Bubble Group dinyatakan benar-benar dalam keadaan tidak sehat dan sering mengkonsumsi rokok juga minuman keras, dan tuduhan yang ditujukan untuk Bubble Group tidak masuk di akal. Kemudian saat giliran Hong Cha-yun, hakimnya mengetahui bahwa saksinya telah ditolak, terkejut mengetahui bahwa Hong Cha-yun mempunyai saksi langsung. Hal itu pun membuat pengacara Choi kebingungan, begitu juga dengan Jang Junwo dan Han Seung. 재정 증인을 신청합니다. 뭐야 이건 또. Dan yang lebih terkejutnya lagi, bahwa saksi itu adalah Vincenzo Casano. 증인 빈센조 까사노 씨입니다. Bagi sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.